Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Mangkasar. Kali ini kita akan membahas materi tentang pemakaian huruf dan pelafalan dalam bahasa Makassar. Sebelum dibahas tentang pemakaian huruf dan pelafalan bahasa Makassar, terlebih dahulu dijelaskan tentang istilah kebahasaan yang sering dikacaukan pengertiannya. Istilah yang dimaksud adalah aksara, abjad, huruf, fonem, dan ejaan. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan Ibu Guru tentang istilah kebahasaan yang Ibu Guru sudah sebutkan tadi. Yang pertama, aksara. Aksara adalah sistem tanda-tanda grafis yang dipakai manusia untuk berkomunikasi dan yang sedikit banyaknya diwakili ujaran, misalnya aksara Pallawa dan aksara Lontara. Abjad adalah kumpulan tanda tulisan yang disebut huruf dan yang masing-masing menggambarkan satu bunyi atau lebih, biasanya mempunyai urutan yang tetap. Huruf adalah tanda yang dipakai dalam aksara untuk menggambarkan bunyi. Fonem adalah kesatuan bunyi bahasa yang terkecil yang dapat membedakan makna. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan, yang lazimnya mempunyai 3 aspek, yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf, yang kedua aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis, dan yang ketiga aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ujaran berupa tanda baca. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemakaian huruf abjad bahasa Makassar. Huruf abjad bahasa Makassar berbeda dengan bahasa Indonesia. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel. Dalam bahasa Indonesia, abjadnya ada huruf A sampai Z. Namun, dalam bahasa Makassar, tidak semua abjad itu ada. Coba perhatikan huruf F, Q, V, X, dan Z. Itulah abjad yang tidak ada dalam bahasa Makassar. Ada juga beberapa abjad namun berbeda cara pelafalannya, yaitu L. Dalam bahasa Indonesia L dibaca La, dalam bahasa Makassar M dibaca Ma, N dibaca Na, R dibaca Ra, dan S dibaca Sa. Itulah beberapa perbedaan antara pemakaian huruf abjad bahasa Indonesia dan bahasa Makassar. Selanjutnya, Ibu Guru akan menjelaskan tentang vokal dan konsonan. Pertama-tama, vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara tanpa penyempitan dalam saluran suara. Contoh penggunaan dalam bahasa Makassar dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel ini menunjukkan bahwa vokal yang ada pada bahasa Makassar ada 5, yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Mari kita lihat contoh huruf E dalam penggunaannya di awal kata bara, artinya contoh. Di tengah kata pare, artinya buat. Di akhir kata mange, artinya pergi. Dalam pemakaian bahasa Makassar tidak ditemukan contoh kata yang menggunakan bunyi etaling yang biasa terdapat pada kosakata bahasa Indonesia, seperti contoh penggunaan bunyi etaling yaitu mengapa. Akibatnya, penutur bahasa ibu bahasa Makassar jika mengucapkan bunyi etaling biasanya menggunakan atau cenderung menggunakan bunyi epepet seperti mengapa. Selanjutnya, konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran pita suara.
sedangkan fonem adalah satuan bunyi terkecil yang berfungsi membedakan arti atau makna. Penggunaan konsonan dalam bahasa Makassar dapat dilihat pada tabel berikut. Ada fonem atau huruf B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, W, Y, nya, Eng. Itulah beberapa konsonan yang digunakan dalam bahasa Makassar. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa dalam bahasa Makassar tidak ditemukan fonem F, Q, Sh, K, V, X, dan Z. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonem yang ditemukan dalam bahasa Makassar hanya vokal dan konsonan. Sehingga bahasa Makassar dapat disebut menggunakan suku kata silabi, yaitu satu suku kata dapat berupa V atau VK, KV atau KVK, yaitu vokal dan konsonan. Selanjutnya, kaidah pelafalan kosakata bahasa Makassar. Pelafalan kata-kata bahasa Makassar harus disesuaikan dengan konteks, sebab jika salah melafalkan dapat mengaburkan makna. Sebagai contoh, dua kalimat ini sama, namun jika dibaca dengan nada atau dilafalkan dengan cara berbeda, maka akan menimbulkan makna atau arti berbeda pula. Coba perhatikan contoh kalimat berikut. Yang pertama, balei gangana amakno, artinya sayur ibumu gurih. Ini menunjukkan bahwa kalimat terdapat. Yang kedua, balei gangana amakno, artinya beri penyedap sayur ibumu, yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat perintah. Nah, sampai di sini dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Selanjutnya sebagai latihan, kalian boleh menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, ukiriki bahasa Mangkasarana bukuangkana nieka irawangannya. Yang kedua, bacai kelompokana nieka irawangannya nampak kiri latihnya. Sekian, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.